Halo, balik lagi di channel Pasutri Random, segmen obrolan santuy. Channel yang konsepnya ngobrol tapi sesantai mungkin. Ini santai banget sih. Santai banget ya, teman-teman. Ini kelihatannya pakai hoodie, keren banget kan? Atasnya pakai hoodie, tapi bawahnya pakai sarung. Please, Arudam starter pack di Royal Surabaya. Coba please. Anyway, aku mau pamer dulu. Ya, aku baru di kado. Ini adalah salah satu kado yang aku dapat adalah PC-nya Lisa Blackpink dari album La Lisa. Kalau mau beli PC-nya bisa Ya, nanti kita nggak apa-apa kita iya, tulis. kasih link ya kalau mau beli PC. Buat kamu yang mengkoleksi PC. Nah, malam ini kita mau ada ngobrolin apa? satu obrolan yang menarik banget. Ini triggernya ini kemarin aku baru dapet chat gitu kan dari temanku. Tema kali ini adalah permintaan maaf paling random. Nah, kamu pernah nggak nerima sebuah permintaan maaf yang random banget? Maksudnya nggak harus kayak ya mungkin ada yang bermasalah sebelumnya atau sebenarnya nggak ada masalah apa-apa dan kamu atau kamu nggak tahu permasalahannya apa, tapi kamu tiba-tiba menerima kata maaf dari orang lain. Pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu? Kalau menerima permintaan maaf yang random gitu ya, yang ujuk-ujuk ada orang minta maaf gitu, terus walaupun nggak tahu salahnya, kayaknya sih Sering. Enggak pernah malah. Soalnya orang kalau bermasalah sama aku jelas dia yang salah. Berarti kan Pasti kan. orangnya Seringnya orangnya yang dan salah orangnya yang gitu. playing victim. Seringnya kayak gitu. Jadi kayak ketika sosok-sosok ini atau orang-orang ini minta maaf ya aku udah tahu salahnya kenapa gitu. Cuma kadang aku aja yang pura-pura, "Lah emang salahnya apa?" Bukan pura-pura, saya emang kadang aku lupa. Aku ketika orang ya sudah gitu loh. Aku orangnya gampang ngelupain kesalahan orang gitu loh. Jadi ya sudah gitu. Seringnya orang minta maaf ya karena memang minta maaf gitu. Tapi ya pernah sih ada kayak minta maaf. Ya bukan momen lebaran ya, kayak ada yang minta maaf, sepurane yo kalau atau maaf yo kalau pernah ada salah bla bla bla. Justru kalau ada orang minta maaf kayak gitu yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada minta maaf gak jelas gitu kayak aku, "Loh Rek, jangan wah." Dia Takutnya ada iya, kenapa-napa. antara dia ada masalah atau malah kayak pertanda-pertanda gitu nggak sih, kayak serem gitu. Aku malah kayak, jangan, mending jangan kayak gitu lah, minta maaf, sebutin kesalahannya atau kalau enggak ya wis lah, tapi jangan ujuk-ujuk gitu lah. Atau kalau mau ujuk-ujuk nunggu momen lebaran aja lah biar nggak deg-degan tau nggak sih, kayak kita tiba-tiba ada yang minta maaf gitu loh. Nah, kalau aku sih nggak ada kayak yang maaf yang random banget yang tanpa sebab, tanpa alasan. Kayaknya nggak pernah seingatku, tapi nggak tahu ya kalau nanti kita ngobrol terus aku ke-trigger gitu. Kalau kamu apa nih? Kalau aku itu dalam 1 tahun ini. Jadi 1 tahun ini tuh hitungannya dari 2021 ke 2022 ini ya. Hitungannya gitu. Aku itu kalau nggak salah seingatku sih aku nerima beberapa permintaan maaf. Oke. Jadi kayak tiba-tiba ada orang yang minta maaf gitu kan karena beberapa hal, dan pertama itu dilakuin sama temenku. Oke. Jadi dia itu minta maaf karena dia ngerasa bersalah dulu itu ikut ngebully aku. Oke. Salah satu orang yang ikut ngebully aku, padahal dia itu cuma ikut-ikutan. Jadi nggak tahu masalahnya apa sebenarnya ya? Dia nggak tahu masalahnya gimana dan dia mengakui sendiri kalau I'm not a troublemaker. Oke. I'm not attention whore. Kamu cuma korban aja sebenarnya. Iya, dan dia mengakui kalau aku mau minta maaf sama kamu karena aku dulu tuh ngebully kamu itu cuma ikut-ikutan, padahal aku tahu gimana rasanya itu dibully dan dijauhin sama lingkungan. Karena dia itu pernah di posisi itu. Ngerasain akhirnya. Iya, dan kayak setelah berjalannya waktu gitu kan, terus dia tuh sadar kayak, loh, kenapa ya aku ngebenci kamu gitu? Kenapa, apa yang harus dibenci dari kamu? Kamu anaknya begini gitu. Terus salah satu faktor yang dia jelasin adalah sebenarnya masuk akal karena itu adalah aku yang emang aku seperti itu gitu. Dia tuh envy karena aku tuh katanya di mata dia itu terlalu supel, terlalu gampang membaur. Jadi kayak dia ngerasa, kok kamu gitu ya, kok aku nggak bisa, kesannya kayak gitu. Dan mungkin
karena ada orang yang nggak suka ya, mungkin ada orang yang nggak suka Ke-trigger. sama aku, nggak ngerti juga efeknya karena apa juga, terus akhirnya dia ke-trigger untuk kayak gitu. Dan akhirnya dia minta maaf sama aku dan ya kita berteman baik. Kita Memang berteman ya. baik sampai sekarang, kayak gitu. Sebenarnya kalaupun dia nggak minta maaf kan kamu masih temenan gitu kan? Nggak Masih ada masalah temenan, sebenarnya, iya. Karena aku juga seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia juga, kita kayak ya udahlah gitu. Karena aku juga nggak perlu klarifikasi apa-apa tentang aku. Aku adalah tergantung apa yang orang Persepsi. pikirin. Kalau kau mikir aku A, ya mungkin aku A di matamu. Kalau kau mikir aku B, ya mungkin aku B di matamu. Jadi ya terserah kamu mau mikir aku gimana gitu. Biar nggak capek, maksudnya biar kita nggak ngikutin persepsi orang kan. Biar orang aja ngikutin semaunya dia aja, kita nggak usah mikir gitu kan. Iya. Kalau minta maaf terrandom ya, apa ya? Seringnya kalau kadang itu yang aku dapat itu ya bukan random, kayak siapa yang salah. Misalnya si A yang salah nih, tapi mungkin kerabat atau pacarnya atau siapanya si A itu yang minta maaf ke aku. Oh ya? Sering. Ya kan tahun ini juga bos. Tahun kemarin dingin udah ganti tahun. Oh iya ya. Itu kan kita juga kita nerima berdua, permintaan kita berdua. maaf. Iya, maksudnya kan yang bermasalah siapa, yang ganggu aku siapa, yang bikin aku kayak gimana siapa, orang lain yang nggak enak gitu. Saking nggak enaknya kayak mengambil posisi orang itu kayak ya udah aku yang minta maaf karena tahu kalau orang ini nggak bakalan minta maaf kayak gitu lah. Oh ya. Ini juga salah satu permintaan maaf kedua gitu yang kamu juga yang ya salah satunya minta maaf sama kita berdua gitu kan. Ya kalau itu sih wajar ya minta maaf karena emang lo-nya yang salah. Maksudnya tapi kan bukan apa ya? Ya emang orang lain yang salah banget tapi yang minta maaf awal kan bukan si pembuat onar ya. Kalau di kartun Baby Bus itu ada karakter pembuat onar kayak gitu. Itu adalah permintaan. Karakter pembuat onar. Kamu baru nyadar ya? Iya, kita cek aja Baby Bus ada si pembuat onar ya kayak gitu kelakuannya. Tapi kayak gini loh, kayak aku sebenarnya agak serba salah gitu loh, kayak kalau kamu nggak salah sebisa mungkin jangan kamu yang minta maaf, gitu nggak sih? Aku dulu kayak gitu. Aku sampai sekarang kayak gitu, cuma ke kamu aja. Kamu adalah exception itu, walaupun kamu salah bener, aku kayak minta maaf dulu. Ya karena kita udah rumah tangga udahan. Iya, itu kan udah rulesnya bapak-bapak ya, kayak daripada konflik ya udahlah, kayak gitu. Kayak aku dari dulu kayak gitu, kayak itu prinsip gitu, kayak soalnya dari dulu itu aku sering kayak disalah-salahin, dibully, dikambing hitamin, siapa yang salah. Akhirnya aku sampai di satu titik aku udah jenuh. Sering banget aku kena gaslighting kan, era sekarang kan gaslighting, terus guilt tripping, aku sering kena gitu. Dan aku nerima aja waktu itu. Sampai udah di satu titik aku sampai hampir kayak depresi, kayak udah stres banget, kayak udahlah, kayak seumur hidup aku nggak akan mau minta maaf kalau aku nggak salah. Waktu kamu ngerasa depresi itu aku depresi. Enggak gitu. Aku akan berfoya-foya. Kalau saya depresi ya main Dota 2 waktu. Terus kamu jadiin depresimu sebagai alasan kalau lagi kumpul dengan teman-teman nggak? Tolong bayarin aku, karena aku depresi. Itu bukan depresi, jatuhnya toksik. Kalau depresi toksik kayaknya. Iya, enggak, maksudnya kalau orang yang benar-benar depresi, maksudnya kan dia yang punya masalah gitu loh. Ya kalau kamu yang punya masalah depresi, maksudnya aku depresi nih ya udah tak keep gitu aja buat aku sendiri, jangan sampai udah depresi ngerepotin banyak orang kan. Itu kan double ngeselin gitu loh. Maksudnya kayak ya udah, kalau waktu aku kayak ada trouble gitu, stres banget dulu, ya udah kayak ya udah cabut dari lingkungan, kayak fokus ngegame atau anything lah, kayak nyari hobi yang positif atau apa daripada depres nggak ada guna gitu loh. Atau paling mentok aku adalah nonton drama Korea waktu itu. Oh, kamu nggak berfoya-foya? Nggak ada duit. Foya-foya dari mana? Foya-foya pakai uang tabungan, habis itu depresinya double dong. Karena ekonomi dan karena kondisi. Kan ada pay letter. Jangan dong, waktu itu belum. Oh, waktu itu belum era ya? Era itu adanya kredit tanpa akun. Lebih repot. Sekarang ada pinjol, dulu belum ada pinjol. Jadi untung lah ya, terselamatkan karena belum teknologi belum semaju sekarang. Gitu. Dan itu adalah yang kedua gitu kan. Yang ketiga nih. Ini adalah permintaan maaf terrandom, super random banget, dan aku kayaknya baru terima itu baru kemarin. Seumur hidup baru kemarin katanya. Baru kemarin. Jadi jadi tiba-tiba aku di chat, Gis, aku mau minta maaf sama kamu.
aku disuruh minta maaf sama kamu. Terus dia kasih stiker gitu, nangis sambil nyekek lehernya sendiri gitu kan. Ada air mata gitu. Ada, nanti aku tunjukin. Terus aku kan bingung ya kan. Aku jawab, hah? Maksudnya? Aku bingung toh. Terus aku nanya secara logik, kamu lagi ngeprank aku ta? Gitu. Siapa tahu ini prank, ya kan? Ini prank, dan aku adalah karena zaman sudah semakin maju ya. Jadi iya, udah aku orangnya suuzonan. Jadi aku jadi semakin suuzon kalau semua temanku ini lagi bikin prank. Kalau ngetiknya itu, ngechatnya itu udah nggak beres gitu. Terus dia bilang, enggak gitu. Aku itu disuruh minta maaf sama kamu. Kamu dulu itu kan katanya kalau pup itu kan cuma bisa seminggu sekali toh. Kamu kan pernah update kayak gitu. Udah, chat itu berhenti di situ. Kan semakin overthinking kan jadinya kan. Nggak jelas banget kan itu. Ngeselin kan? Iya. Maksudnya setengah-setengah, ya yang sekalian panjang nggak masalah gitu loh chatnya biar jelas. Oke, next. Nah, habis gitu aku kan kayak udah, anak ini tuh emang hobinya nanya hal random, tapi aku tuh kayak ya memaklumin gitu loh. Padahal udah bertahun-tahun dia tuh kayak ya emang selalu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang gak jelas gitu kan. Tapi aku kayak oh ya udah gitu. Tetap sabar aja gitu. Kalau dulu agak emosi. Dulu agak emosi, tapi sekarang kayak oh ya udahlah ya karena udah tahu. Terus aku bingung kan. Aku tanya sama dia, maksudnya gimana sih gitu? Ini kamu lagi ngeprank ta? Coba serius. Aku tanya 2 kali karena aku masih nggak paham maksudnya. Nggak habis pikir, pasti mau kemana ngomongnya gitu kan. Terus habis itu dia ngirim sebuah voice note. Dia tuh menjelaskan kemarin pagi dia tuh lagi ngobrol gitu kan sama teman kerjanya. Karena teman kerjanya itu notabene itu banyak kan ibu-ibu. Dia tanya sama teman kerjanya, Bu, ibu itu kalau buang air besar itu setiap hari nggak gitu? Loh ya setiap hari mbak gitu. Malahan kalau bisa tuh sehari 2 kali gitu. Loh masa loh Bu, aku itu sekarang itu kalau buang air besar itu seminggu sekali gitu. Aku tuh nggak bisa buang air besar setiap hari sekarang gitu. Terus tanya lah, loh kenapa mbak gitu? Iya aku sendiri ya gak tahu Bu gitu. Oh iya, ngomong-ngomong ya Bu ya, dulu itu ada temenku gitu loh Bu. Yang dimaksud aku ini. Ada temenku katanya itu kalau buang air besar itu dulu itu seminggu sekali gitu. Di voice note-nya kayak gitu. Seminggu sekali. Terus mbuh aku itu ya apa? Mbuh aku batin apa kayak gimana, kayak loh kok pupnya seminggu sekali sih? Harusnya kan setiap hari. Lah kayak gitu itu. Terus habis gitu si ibunya ini, teman kerjanya temanku itu bilang sama temanku, "Loh Mbak, sampean kudu njaluk sepuro Mbak nang koncone sampean," gitu. Kalau translate-nya sih, "Loh Mbak, Mbaknya harus minta maaf Mbak sama temen Mbaknya gitu. Karena sampean karena Mbaknya mungkin kualat Mbak gitu. Dulu Kena karma. ngatain temennya dalam hati, dan sekarang Mbaknya sekarang itu sedang ngalamin apa yang temen Mbaknya alamin." Kayak gitu. Itu random banget, dan akhirnya dia bilang, "Gis, aku minta maaf ya Gis, maafin aku," gitu. Terus aku kan bingung kan harus ngerespon gimana karena denger voice note-nya tuh lucu banget. Terus aku kayak, ya aku bilang, "Haha, ya nggak apa-apa sih, aku nggak tersinggung karena itu emang fakta. Aku dulu emang susah pup, bahkan nggak seminggu sekali. Aku pup itu bisa sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Aku baru bisa pup." Epic. Gak maksud makanya kan kayak nggak bisa pup ini kan kalau di nalar ya, kalau di logika itu kan masalahnya karena mungkin konstipasi, karena makannya nggak teratur mungkin, kurang sayur, kurang serat gitu kan. Apakah dengan meminta maaf akan langsung lancar gitu kan? Aku mungkin bisa diklarifikasi orangnya, apakah setelah minta maaf langsung lancar sehari sekali, atau mungkin habis minta maaf minum Vegeta atau Laksing atau apa gitu kan biar lancar. Mikrolak juga bisa. Dulu hampir sering gak minum Laksing mikrolak gitu kan. Sampai sekarang udah normal, sekarang udah oke gitu loh. Ya makanya itu adalah permintaan maaf random banget yang pernah aku dengerin. Minta maaf karena takut kualat loh, takut kena karma loh. Aduh. Nah, ngomong-ngomong soal karma. Nah, kualat ya kan.
ini tapi masih ada apa hubungannya gitu loh tentang permintaan maaf dan Iya. kualat. Dulu udah lama banget kayaknya, udah lama Hmm. banget aku masih kecil, aku kayaknya umur sekitar ya 7-8 tahun. Aku baru pindah ke Sidoarjo. Terus pasti hidup bertetangga dong. Iya. Bertetangga, dan salah satu tetanggaku ini bener-bener resek banget. Salah satu tetanggaku ini resek banget, bahkan kayak apa namanya, sebenarnya ada beberapa yang resek sih, tapi ini cukup Paling resek resek lah. karena bener-bener ganggu keluarga intiku banget gitu loh, keluarga intiku banget. Karena dia tuh ngefitnah salah satu anggota keluargaku ke anggota keluargaku yang lainnya. Gitu kan. Pokoknya ngefitnah banget lah. Ngadu domba lah, Ngadu domba banget. Someday somehow terus keluargaku pindah kontrakan, pindah rumah. Dan emang dulu kan aku hidupnya ngontrak ya, sampai sekarang pun juga masih ngontrak, pindah-pindah gitu. Udah nggak tahu kabar tentang orang ini, bener-bener nggak tahu kabar tentang orang ini. Lalu kayak baru beberapa tahun yang lalu itu keluarga aku tuh beli salah satu ya anggaplah sebuah makanan atau minuman gitu kan ya kan di pusat kota. Karena yang jualan itu kebetulan tetanggaku di lingkunganku pertama aku pindah ke Sidoarjo. Terus orang itu cerita kalau tetanggaku yang ngadu domba keluargaku ini tuh, dia itu sempat ngalamin yang namanya sakaratul maut. Dan ketika dalam posisi kayak sakaratul mautnya itu, dalam posisi ya dia sempat ngalamin sakit-sakitan banget terus sampai akhir sakaratul maut. Nah, dalam posisi itu dia tuh nyari keluargaku. Dia tuh nyari anggota keluargaku inti ya, yang dia kan fitnah. Kayak gitu kan dia nyari keluarganya sendiri. Iya, dia tuh bolak-balik nyari kayak mana ini ibi gitu, keluarganya keluarganya Adis, mamanya Adis itu mana gitu. Dia tuh benar-benar nyari kayak untuk minta maaf gitu, untuk minta maaf. Tapi karena nggak tahu, karena pesan itu nggak nyampe dan semua orang kayak tetangga di situ juga nggak tahu, nggak tahu aku tuh udah hidup di mana, udah tinggal di mana, nggak tahu ya. Akhirnya meninggal dunia tuh. Ya keluargaku sih sudah memaafkan gitu kan, dan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Cuma kayak tetanggaku yang mengerti kayak gitu loh. Iya itu mungkin itu salah satu faktor penyebab dia kualat itu tadi karena kayak itu. Nah, itu adalah salah satu permintaan maaf yang tidak tersampaikan dan ini serem ya. Ini tiba-tiba jadi podcast semeriwing sih. Tapi itu adalah itu masih nyambung dengan bahasan kita yang minta maaf gini. Kalau aku bilang ya kan tadi kamu mengalami beberapa permintaan maaf yang tidak terduga atau random, atau aku juga kan. Kalau menurutku better kayak gitu. Maksudku entah apapun yang diterima oleh yang dimintain maaf ya, mending minta maaf. Apapun itu mending minta maaf. Kayak at least masalah kamu dengan dia tuh, walaupun dia mungkin masih ganjel atau belum 100% maaf, paling nggak kamu ada upaya untuk minta maaf gitu. Karena ini agamis banget ya, entah mau diterima atau enggak. Kalau di agama kita Islam kan hubungan itu kan nggak cuma hablum minallah, hablum minanas gitu, kayak vertikal horizontal gitu. Kalau hubungan sama Allah, misal kita berdosa, anything, maksiat atau apapun, permintaan maafnya itu enak, direct. Tinggal kita minta maaf, istighfar, tobat dan lain-lain gitu. Insya Allah dimaafkan sama Allah kan. Soalnya kan karunia-Nya sangat besar. Nah, yang susah itu sama human, sama sesama manusia. Untung-untung kita masih sempat minta maaf. Kalau nggak sempat, itu yang ribet. Soalnya itu nggak bisa diberesin. Soalnya kalau ini belum dimaafkan, sampai kamu meninggal pun, sampai kemanapun nanti pasti akan dikejar. Itu yang serem. Makanya mending kalau kamu ngerasa, oh aku ada salah kayaknya sama dia, mending minta maaf duluan. Terserah dia. Terus udah lupain harga diri atau apapun, harga diri tidak akan menyelamatkan kita kemana-mana gitu. At least minta maaf dulu. Kalau kamu ngerasa pernah salah, mending minta maaf dulu. Urusan diterima atau nggak diterima ya sudah, paling nggak kamu udah mengupayakan kayak gitu. Kalau kata Kinan sih, urusan memaafkan itu urusanku. Allah, kalau itu sudah kebangetan pelakornya kan, soalnya sudah salah, tidak merasa, kenapa ngomongin layangan putus. Nggak, tadi kan permintaan maaf. Tadi kan aku inget di scene itu kan Aris minta maaf sama istrinya. Itu urusan aku. Kayak dan itu kayak itu serem banget gitu kan. Udah pertama permintaan maafnya itu pertama keadaan hidupnya tuh terbalik kondisinya juga, dan
permintaan maafnya tuh nggak sampai secara langsung Iya, nggak yang sama dimaafkan orang yang secara face to disakitin. face gitu kan. Itu kan lebih nganu. Tapi ada yang lebih serem loh. Apa tuh? Nggak ada bapak sih, bapak. Kisahnya bapak. Ngomong kualat Oh, itu kayaknya bapak lebih serem banget sih. Kayak kan ini benar-benar kejadian kayak entah percaya atau enggak ya. Kalau kata orang sih bapak itu punya sifat namanya pahit lidah kan. Jadi kan ada temennya kayak bapak pernah kerja nih jadi tukang sandal terus difitnah. Oh ini kerjanya nggak niat, malas-malasan. Padahal bapak kerja itu lembur terus. Gini. Bapak cuma, oh iya nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya. Besoknya meninggal orang. padahal cuma dibilang tapi hati-hati ya. Iya, hati-hati lorong itu tak bilang. Hati-hati aja sampai sakit. Nggak sakit bos, bablas. Serem sekali. Makanya kan kalau aku ada salah apa-apa sama bapak itu aku langsung minta maaf. Yang pernah kejadian, ini aku ngalamin sendiri. Bapak salah paham sama aku. Aku pulang ke rumah, terus aku balik kan. Aku kan mau ngapel ke kamu. Bapak itu ngiranya aku, kan aku buru-buru nih. Bapak ngiranya aku marah sama bapak. Ngiranya marah, bapak kesel. Bukan kesel, kayak, "Arek, oh, anakku marah ya nang aku ya." Dan dia kayak surut grusrak-grusuk kayak di Jawa itu kayak grusut-grusuk gitu. Kayak, kok kanjuk sepuro nang aku. Padahal sing salah deh. Kayak gitu loh. Bapak mikirnya aku yang salah, kok nggak minta maaf gitu loh. Aku berangkat. Celakaan dong. Yang aku dulu itu Iya, iya, iya. kan itu bukan salah saya bapak. Kan bapak Itu salah baru paham gitu. jadian kita. Langsung Udah kamu kecelakaan.